Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, dosen penguji UKIN dalam jabatan guru tertentu tahap 1 2025. Perkenalkan, nama saya Rizky Wahyuni, saya guru di SD Negeri 117511 Karasari, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan guru tertentu tahap 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Pamulang dengan NIM 241012350235. Hari ini, pada tanggal 21 Juli 2025, saya akan melaksanakan praktik UKIN pada siswa kelas 7 dengan materi kegiatan ekonomi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Baiklah, untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya kan nak? Nah, doa dipimpin ketua kelas Teguh. Maju nak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan Nabi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman fahman warzuqna amalan sholihan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih buat Teguh, silahkan duduk nak. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu absensi dulu ya nak ya. Siapa tahu ada yang tidak hadir. Aisyah Anggraini, ya hadir. Amelia Saputri, hadir. Arif, Aswat, Dela, Desi Yusnita, Fahmi, Intan, ya. Indriani Sipahutar, Kolila, Mary Dananda, ya. Mufidatul Khairiyah, ya. Nurul, Nur Hasanah, Nopriyadi Teguh, Putri Nabila, Ratwa Anissa, Rahila, Riri Anggraini, Ferdi. Semua hadir ya nak ya? Alhamdulillah semua hadir. Baiklah. Kemudian coba periksa dulu kerapian bajunya dan periksa kebersihan kelasnya. Lihat di bawah meja atau kursimu ada nggak sampah? Kalau ada silahkan buang keluar. Udah rapi semua? Udah. Oke. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan cinta terhadap Indonesia kita ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada anak-anak kami semua, persilakan berdiri sejenak nak. Kita nyanyi ya sama-sama ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sana aku berdiri dengan Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Terima kasih, silahkan duduk kembali. Udah, bukunya tadi udah dikeluarkan? Nah, Ibu mau
menyebutkan tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Yang kemarin kita sudah belajar mengenai kelangkaan kebutuhan manusia. Nah, sekarang kita masuk ke melalui pembelajaran problem based learning, peserta didik mampu menyebutkan dan mengidentifikasi kegiatan ekonomi. Nah, harapan Ibu pagi ini pembelajaran kegiatan ekonomi ini berjalan dengan lancar. Anak-anak Ibu semua paham dan mengerti anak ya. Nah, adapun manfaat kalian mempelajari dari kegiatan ekonomi ini, kalian akan tahu bahwasannya dalam kehidupan sehari-hari kalian telah menerapkan yang namanya kegiatan ekonomi tanpa kalian sadari. Contohnya aja lah, kalian membeli jajan ke kantin atau ke minimarket kalian, itu kalian telah melakukan kegiatan. Kalian pelakunya sebagai apa di situ? Iya, pembeli kan. Pembeli itu adalah konsumen. Karena konsumen adalah yang menghabiskan barang maupun jasa. Kan kalian beli kan jajannya. Kemudian kalian apa? Kalian makan. Kan berarti menghabiskan ya, karena oke. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, Ibu mau bertanya. Ada pertanyaan pemanti Ibu. Pertama, apakah kalian pernah menghasilkan barang atau jasa? Siapa yang pernah? Iya, Merida. Iya. Iya. Iya, paten jawabannya. Dia pernah katanya membuat bunga, membuat kue. Ya kan, Nak? Yang lain pernah? Arif, buat apa? Buat apa, Arif? Gak pernah, Arif. Nurul, buat apa, Nurul? Buat apa, sayang? Oh iya, Nak, pernah buat mobilan, Nak. Itu mau dipakai atau mau dijual? Oh, mantap si Nurul. Kemudian, apakah kalian mengetahui untuk apa barang dan jasa tersebut? Itu apa, Ferdi? Iya, kalau digunakan berarti misalnya mobil-mobilan ya kan, Nak? Atau kalau misalnya makanan, kita bisa makan sendiri. Atau bisa juga kita jual. Kalau sudah kita jual, berarti kita menghasilkan apa? Uang ini bisa kita gunakan nggak? Bisa. Untuk kebutuhan hidup sehari-hari kan? Bisa beli pakaian, bahkan beli makanan lagi ya kan, Nak? Itulah dia mengenai kebutuhan. Selanjutnya, Ibu akan memberikan pretest kepada kalian. Pretestnya ini untuk mengukur kemampuan kalian sebelum belajar. Ada soal pilihan berganda, kalian isi. Ini waktunya nggak banyak ya, Nak ya, cuman 3 menit. Ayo, oper, Nak. Ayo, oper. Dah, sekarang coba kerjakan dulu. Kurang lebih 3 menit ya, Ibu kasih waktunya. Jangan lupa tuliskan namamu di atas. Dah, waktunya habis. Silahkan kumpul, Merida. Kumpul sama punya teman-temannya. Makasih ya, Nak. Kita sudah melakukan yang namanya pretest. Baiklah, kita masuk kepada kegiatan inti ya, mengenai kegiatan ekonomi kita ini. Di slide perhatikan. Apa yang dapat diamati pada gambar tersebut? Ada yang bisa jawab? Apa yang kira-kira bisa kau amati dari gambar tersebut? Ya. Iya, katanya ada si penjual dan ada si pembeli. Ada yang lain? Iya, ada yang lagi berbelanja. Betul ya, Kak? Jawabannya. Ada yang lagi berbelanja.
Baik. Tadi kata si Bahila atau Kolila ya, Kolila ya, menyebutkan adanya penjual dan pembeli, ya itu betul. Nah, jadi kegiatan ekonomi ini kan tadi berkaitan dengan yang namanya produksi, distribusi, dan konsumsi. Ada berapa? Tiga jenis kegiatan ekonomi tersebut. Jadi di pasar ini kita lihat ada penjual dan pembeli. Jadi kalau penjual itu dapat dikatakan sebagai jenis apa dia? Penjual, distribusi. Dia kan menyalurkan barang kan, Nak? Kemudian dibeli si pembeli. Si pembeli ini disebut sebagai apa? Konsumen. Oke, pintar. Nah, ini dia kegiatan ekonomi. Apa sih kegiatan ekonomi? Ini dia. Aktivitas manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik berupa barang maupun jasa, melalui produksi, distribusi, dan konsumsi. Jadi tadi contoh kecilnya aja lah. Kalian beli jajan di kantin, berarti kalian sudah melakukan sebagai pelaku konsumen. Berarti yang jual di warung itu sebagai apa? Ya. Secara sederhana, berarti kegiatan ekonomi ini adalah segala upaya yang dilakukan manusia kita, ya kan, untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan dan inginkan, seperti sepatu, buku, baju, makanan, dan lain sebagainya. Enak ya, itulah dia kegiatan ekonomi. Baik, sekarang kalian bisa lihat video pendek yang berdurasi kurang lebih 5 menit. Kalian perhatikan ini ya. Selamat datang di channel Belajar IPS Seru. Sekarang kita akan membahas materi tentang kegiatan ekonomi. Pada materi sebelumnya, kita bahwa manusia adalah makhluk ekonomi. Itu artinya sebagai manusia pasti memiliki kebutuhan dan akan selalu memberikan upaya untuk kebutuhannya. Untuk memenuhi kebutuhannya tersebut, manusia akan bekerja atau menghasilkan sesuatu yang bisa digunakan untuk mendapatkan barang atau jasa. Proses tersebut dapat dikatakan sebagai kegiatan ekonomi. Lalu, apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah aktivitas yang dilakukan oleh setiap manusia untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Aktivitas dalam kegiatan ekonomi terdiri dari kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Lalu, apa itu kegiatan produksi? Produksi adalah kegiatan menghasilkan atau menambah barang. Kemudian, apa itu kegiatan konsumsi? Ibu harapkan kalian menempati tempat duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ayo. Udah duduk sesuai kelompok. Ini Ibu bagikan LKPD diskusi kelompok. Petunjuknya dengarkan ya. Bekerja dalam kelompok yang telah ditentukan. Sudah duduk ya sesuai kelompoknya masing-masing. Diskusikan
Setiap pertanyaan dengan seksama, karena ini ada penilaian nanti. Tulis jawaban kelompok pada kolom yang telah disediakan. Gunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Selanjutnya, yang terakhir, presentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas. Ya, bergantian ya, kelompok 1, 2, 3, dan 4 bergantian mempresentasikannya. Nanti ada tanya jawab ya dari kelompok lain. Nah, Ibu bagi LKPD-nya, silahkan dikerjakan masing-masing, diskusikan bersama. Ayo dikerjakan diskusi. Udah, maju ya kelompok 1. Ayo Ibu persilahkan dengan segala hormat. Kelompok 1 maju ke depan. Presentasikan hasil kelompoknya sayang. Sini nak. Nah, situ. Jangan kena layarnya ke silo matanya. Nah, geser. Oke. Ayo, dengarkan dulu kelompok 1 hasil diskusinya. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bacakan Merida. Adapun kegiatan produksi yang ada di lingkungan kami yaitu memproduksikan suatu barang berupa makanannya seperti keripik. Ya. Dengan berbagai rasa. Apakah bahan baku yang digunakan itu dalam produksi yang dilakukan? Ya. Adapun bahan baku yang digunakan yaitu ubi kayu yang diolah menjadi badan, dan lain-lain. Ya. Ini diproduksi oleh industri rumah tangga. Ya, kelompok 1 mengenai kegiatan produksi yaitu membuat keripik. Nah, keripiknya tadi ada rasa apa nak? Pedas. Nah, jadi hasilnya disebut sebagai keripik ya, karena dari bahan baku apa? Ubi kayu. Didistribusikan? Oke. Sekarang presentasi kelompok 1 sudah selesai. Adakah kelompok 2, 3, atau 4 yang mau bertanya kepada kelompok 1? Yuk, kelompok berapa yang mau bertanya kepada kelompok 1? Ya, kelompok 4. Berdiri nak. Bertanya kelompok 4. Apa pertanyaannya? Kuat nak diri nak, biar dengar kawannya. Ayo cepat kelompok 4. Apa pertanyaannya? Ya. Oh, oke. Jawab kelompok 1. Distribusi dari kegiatan ekonomi yang saya kami Oh, berarti kegiatan produksi dari kelompok 1 distribusinya secara tidak langsung. Kemana tadi dipasarkan? Hasil produksinya kemana? Oh, ke pasar, ya kan, ke pajak atau pedagang kecil. Ada lagi yang mau bertanya? Ada? Tidak ada. Berarti sudah selesai presentasi kelompok 1. Oke, silahkan tutup nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan udah tuh untuk kelompok 1 nak. Silahkan duduk kelompok 1. Baiklah, selanjutnya kelompok 3.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Intan. Ya. Oke. Tentang hari yang nantinya setelah masa akan distribusikan ke pasar ataupun pedagang kecil di jalan. Sampai sini ada yang mau bertanya? Iya. Ya, dipersilahkan kelompok 1. Ya. Silakan dijawab. Penjualan tempe sangat penghasilannya, pendapatannya. Oke. Kelompok 3, kegiatan produksinya membuat tempe. Kelompok 3 membuat tempe. Baiklah, kelompok 3 sudah selesai. Silahkan ditutup, Nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu, Nak, untuk kelompok 3. Empat kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing dengan jenis produksi yang berbeda-beda. Tadi di kelompok 1 membuat keripik. Kelompok 2 membuat alat rumah tangga kerajinan tangan, ya karena dari Kelompok 3 membuat tempe. Kelompok 4 membuat susu kedelai. Nah, keempat kelompok tersebut sudah memberikan presentasi yang maksimal, yang bagus. Namun, Ibu menilai kelompok yang paling aktif dari presentasinya, kelompok yang aktif saat mengerjakan tugas kelompoknya, yang berpartisipasi, itu Ibu nilai dari kelompok 1. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Telah mempresentasikan kelompoknya jauh lebih baik, ya. Yang kedua, jatuh kepada kelompok 3. Tepuk tangan dulu, Nak. Kelompok 3. Selanjutnya jatuh kepada kelompok 2. Dan yang keempat jatuh pada kelompok 4. Semua sudah bagus, sudah maksimal kerja kelompoknya sesuai yang Ibu harapkan. Semoga nanti kegiatan pembelajaran ini ke depannya jauh lebih baik lagi, ya, Nak, ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, seperti di awal Ibu katakan, setelah kita melaksanakan LKPD, tadi ada pretest ya, karena pretest itu kan di awal pembelajaran untuk mengukur batas mana kemampuanmu sebelum pembelajaran dimulai. Nah, ini kan pembelajarannya udah mau selesai. Jadi Ibu bagikan post test di akhir pembelajaran. Soal yang sama dengan pretest, kalian pilih jawaban yang benar. Karena ini soalnya berupa pilihan berganda. Belajarmu di hari ini. Ya, kasih ya, Nak. Ya, post test telah kita lakukan. Nah, pembelajaran kita sudah selesai. Mulai dari pretest sudah kita laksanakan, LKPD, diskusi kelompok sudah, post test juga sudah. Jadi kita simpulkan pembelajaran hari ini.
Nah, kesimpulannya, kegiatan ekonomi. Ayo, apa tadi kegiatan ekonomi? Iya, ya bagus. Produksi apa? Oke, distribusi. Konsumsi. Ya, pelaku ekonomi adalah pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi seperti berarti sampai sini kesimpulannya sudah paham semua? Nah, sudah selesai, kita melakukan ice breaking, oke? Silakan berdiri semua, menghadap ke depan. Ya, sekarang kita tepuk semangat ya nak ya. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ya. Tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Hebat. Sekali lagi. Tepuk. Hebat nggak kalian? Hebat. Berarti sudah mengerti semua ya mengenai pelajaran materi kegiatan ekonomi. Nah, silahkan duduk. Sekarang Ibu mau bertanya. Dari pembelajaran ini, pengalaman apa yang kalian pelajari setelah mempelajari kegiatan ekonomi? Ada yang bisa bantu Ibu jawab? Pengalaman berharga apa yang kalian dapat setelah mempelajari kegiatan ekonomi ini? Kita melakukan refleksi dulu ya. Ada yang bisa jawab? Iya nak, coba Polila. Ya. Ya. Iya. Dia lebih paham jadinya bahwasannya kegiatan ekonomi tanpa disadari telah ia lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Refleksi yang kedua, manfaat apa yang kau dapatkan setelah mempelajari kegiatan ekonomi? Ada yang bisa jawab? Ya, jawab nak. Iya, menjadi lebih paham mengenai kegiatan ekonomi, membantu dia dalam menjalani kehidupan sehari-hari, ya kan? Karena kan tadi ada 3 jenis kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, dan konsumsi. Kemudian untuk pembelajaran kita di minggu depan yaitu manusia sebagai makhluk ekonomi ya. Jadi kalian belajar memang di rumah. Minggu depan kita pelajari, oke? Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta tolong kepada ketua kelas kita ya nak, untuk pimpin doa setelah belajar ya. Ayo ketua kelas Teguh, pimpin doa nak ke depan sayang.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih buat Teguh yang sudah pimpin doa di akhir pembelajaran. Nah, pembelajaran kita telah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.